Start. Hai, nama saya Daniel Lison, saya berumur 19 tahun dan saya pelajar di PPKS ICATS Miri. Saya mengambil jurusan dalam HND in Electronic and Electrical in Engineering. Hari ini saya akan membawa kita dalam penjelasan perkembangan anak pokok. Jadi, mari kita tengok. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gunting, pemetik api, botol kosong, tanah subur, air, biji kacang panjang, dan pasu bunga. Terusnya adalah langkah-langkah. Sediakan botol kosong. Oh ya, Cai, minta botol satu. Kemudian, potong botol tersebut untuk dibahagi kepada dua dengan menggunakan gunting. Boleh juga dengan menggunakan pisau yang kecil. Kemudian dengan menggunakan pemetik api, Mami, pinjam pemetik api kejap. Kemudian panaskan ujung gunting tersebut untuk memudahkan membuat beberapa lubang di bahagian bawah botol tadi untuk membuat saliran. Kemudian simpan tanah yang subur yang telah diminta oleh Tok Adi di belakang rumah tadi yang sesuai untuk tumbuhan. Simpan tanah itu ke dalam botol tadi dan jangan padatkan tanah tersebut. Jika ingin tanah yang lebih bagus, ialah tanah yang telah dibaca. Seterusnya ialah membuat lubang di tanah itu untuk meletakkan biji benih kacang panjang. Kedalaman lubang bagi benih itu adalah 2 ke 3 cm dan tutup lubang tersebut. Jangan padatkan tanah. Jadi, sebelum kita memerlukan biji kacang panjang yang boleh dibeli di kedai dengan harga yang sangat murah. Jadi, mari kita mulakan dengan biji kacang panjang. Jadi, selepas melakukan proses tadi, ini adalah rupanya pada hari yang ketiga dengan melakukan proses tadi. Pada hari kelima, ini adalah hasilnya. Daunnya telah menampakkan diri, tetapi belum buka sepenuhnya. Kita akan menunggu hari yang ketujuh. Pada hari ketujuh, daunnya telah menampakkan dirinya dan terbuka luas, sedia untuk melanjutkan perjalanannya untuk membesar. Hari ke-9, kita dapat melihat batangnya semakin besar, daunnya terbuka luas. Pada masa itu, saya telah menukar tanahnya kepada tanah yang lebih besar, pasu yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena zat tanah yang sebelumnya tidak dapat memberikan zat yang cukup kepada tumbuhan itu. Jadi kita dapat melihatnya sekarang lebih besar dan lebih nyaman. Pada hari ke-11 kita dapat melihat bahwa daunnya semakin membesar dan semakin subur. Tetapi saya terpaksa menggunakan batang sate untuk memberi sokongan kepada tumbuhan tersebut karena daunnya semakin memerah. Acai, tolong tuh tumbuhan pindah masuk dalam. Pada hari ke-11 saya terpaksa memindahkan saya punya tumbuhan karena binatang-binatang yang tidak dikurung itu kacau tumbuhan saya. Jadi ini adalah rupanya dan hasilnya pada hari yang ke-13. Kita dapat tengok daun-daunnya semakin mekar dan batangnya semakin memanjang dan membesar. Tanahnya juga semakin berkurang zat ya, karena tumbuhan memerlukan zat-zat. What's up lagi guys? Sebentar tadi kita telah melihat perkembangan daripada biji benih sehinggalah menjadi pokok tanaman kacang panjang ya. Oke. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang kacang panjang ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini
Jangan lupa juga share kepada rakan-rakan kita supaya semua orang tahu tentang kacang panjang. Oke. Jadi, selepas ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang kacang panjang. Oke, seterusnya saya akan menjelaskan sedikit pengenalan tentang kacang panjang. Oke. Kacang panjang merupakan sejenis tumbuhan yang menggunakan tempo masa yang pendek untuk membesar ataupun semusim. Kacang panjang juga sejenis tumbuhan yang memanjat dan menjalar sehingga 4 meter ke atas. Dan batang kacang panjang merupakan berbentuk silinder dan tegak yang melilit batang. Oke, seterusnya kacang panjang merupakan sejenis sayuran yang sangat sedap ya. Kalau kamu tak makan kacang panjang, rugi. Oke, kacang panjang juga dikenali sebagai long podded, copia, asparagus bean, yadlong bean, dan bora dalam kata lainnya atau antarabangsa macam tu. Kacang panjang juga sering dijadikan ramuan utama dalam nasi goreng ataupun sayur campur yang lain. Kacang panjang juga sedap dimakan apabila ketika muda ya. Tapi kalau sudah tua, kacang panjang tu dia kurang sedap karena hilang dia punya khasiat, dia punya manis kacang panjang ya. Oke, itu saja sedikit pengenalan untuk kacang panjang. Seterusnya kita akan mendengar kebaikan kacang panjang, khasiat-khasiatnya kepada tubuh badan kita. Oke, kebaikan daripada kacang panjang yang mengandungi khasiat yang dapat menjaga kesihatan jantung manusia karena mempunyai kandungan vitamin K. Vitamin ini berfungsi sebagai peneras pada bahagian pembuluh darah yang membuat darah mengalir dengan lancar. Dalam arti kata lain, vitamin K membuang segala sekatan supaya tiada gangguan dari mana-mana unsur. Selain dari vitamin K, terdapat vitamin lain yaitu vitamin B yang menjadikan tubuh badan kita bertambah segar dan lebih sihat. Selain itu, memakan sayuran kacang panjang juga boleh mencegah terkena penyakit kanser. Tumbuhan ini juga berfungsi sebagai bahan antioksidan yang membantu tubuh badan untuk menangani apa juga penyakit supaya tubuh lebih kuat dan sihat. Hal ini disebabkan oleh kacang panjang mengandungi vitamin C ataupun beta karotena. Hasil kajian para penyelidik dunia juga mendapati pemakanan kacang panjang boleh mencegah terjadinya osteoporosis terutama pada golongan warga emas dan kanak-kanak. Pengambilan sayur ini telah mengurangkan penyakit sebanyak 20%. Jadi dah banyak kebaikan kacang panjang yang boleh kita dapat ya. Jangan lupa sentiasa makan kacang panjang. Oke, di situ kita dapat melihat proses penanaman perkembangan anak pokok daripada saya. Saya berterima kasih kepada Puan Safia karena memberikan saya tugas ini, dan saya juga berterima kasih karena Anda melihat video ini sehingga penamatnya. Dan itu saja dari saya dan Anderson. Sekian, terima kasih. Biji kacang tanah, 3, 2, 1, action. Hai, jadi pada hari pertama saya telah membeli sebiji. Hari ketiga, 3, 2, 1, action. Jadi ini adalah
Hari kelima, 3, 2, 1, action. Jadi, pada hari kelima, ini adalah proses... Ya, aduh. Hari ini... tujuan saya hari ini adalah untuk